Kenapa makin kesini olok-olok ke Jokowi makin brutal? Apa karena dia gagal? Atau karena dia nggak bisa lagi dikendalikan? Video ini akan membongkar satu persatu kemunafikan di balik cacian ke mantan Presiden Jokowi. Bukan sekadar kritik, ini soal luka pribadi yang dipoles jadi seolah suara rakyat. Kalau kamu masih ikut-ikutan menghina tanpa data, siap-siap, video ini bakal jadi tamparan logika buat kamu. Karena kritik itu sehat, tapi menertawakan kerja keras pemimpin demi ego pribadi itu penyakit bangsa. Tonton sampai habis. Dan tembus 3.000 like agar mereka sadar. Jangan cuma panas di kolom komentar. Di negeri yang katanya demokratis ini, mendadak muncul tren baru. Olok-olok Presiden Jokowi. Bukan kritik, ya, tapi ejekan. Cemoohan. Hinaan receh yang dikemas seolah-olah itu bentuk kebebasan berpikir. Padahal isinya cuma unek-unek pribadi yang belum selesai. Persis kayak orang habis diputusin pacar, tapi nyalahin tukang nasi goreng depan rumah karena asapnya bikin perih mata. Jokowi jadi sasaran. Kenapa? Karena dia kerja. Karena dia diem tapi jalan. Karena dia nggak ikut konser opini tapi bangun jalan beneran dari Aceh sampai Papua. Dan ini yang bikin sebagian orang yang dulunya merasa penting, merasa didengar, merasa punya akses ke istana, merasa tergeser. Mereka kecewa. Tapi sayangnya, kecewanya disalurkan bukan dengan refleksi diri, tapi dengan fitnah yang dibungkus satir, murahan. Dan yang lebih memprihatinkan, ejekan itu sekarang dirayakan. Dijadikan konten, dijadikan komoditas. Seolah-olah makin keras menghina Jokowi, makin cerdaslah dia. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Makin keras mereka berteriak, makin kelihatan betapa kosongnya substansi yang mereka bawa. Coba kita jujur, apa yang sebenarnya mereka ributkan? Bahwa Jokowi bukan manusia sempurna? Ya jelas, dia bukan nabi. Tapi coba bandingkan fakta di lapangan. Jalan tol yang dulu mimpi, sekarang nempel di peta. Bandara, pelabuhan, bendungan, program infrastruktur, dana desa, digitalisasi UMKM, sampai industrialisasi nikel. Itu bukan mimpi bro, itu kenyataan. Dan itu kerja Jokowi, tapi tetap saja ada yang ngomel, yang nyinyir, yang bilang semua itu pencitraan. Lah, kalau pencitraan bisa nyambungin jalan lintas provinsi dan bikin Papua terang benderang, ya udah, semua pemimpin suruh pencitraan aja sekalian. Toh yang kita butuh hasil, bukan debat selimut. Masalahnya bukan di Jokowi. Masalahnya di sebagian orang yang nggak siap melihat dirinya nggak lagi relevan. Yang dulu duduk di lingkaran dalam, sekarang cuma bisa nonton dari kejauhan sambil gigit jari. Maka mulailah mereka pakai jurus lama. Rusak citra, ganggu narasi, tabur olok-olok. Mereka sebar anggapan bahwa menghina pemimpin itu bagian dari keberanian intelektual. Padahal itu cuma pelampiasan frustrasi. Logikanya absurd, argumennya dangkal. Dan sayangnya ditelan mentah-mentah oleh para followers yang buta arah tapi haus validasi. Loh, kritik itu boleh, wajib malah. Tapi kritik itu ada ilmunya, ada etikanya. Bukan asal maki sambil ngopi dan bilang, ini negara demokrasi bro. Kalau semua bentuk hinaan dibela pakai embel-embel demokrasi, ya besok kita semua bebas ngatain siapa aja dong. Nggak peduli konteks, nggak peduli fakta. Hasilnya, demokrasi rusak, nalar publik rusak, moral rusak. Jokowi itu bukan malaikat, tapi beliau juga bukan boneka kayak yang dituduhkan. Buktinya, selama 10 tahun, Indonesia tetap berdiri, bahkan tumbuh. Di tengah krisis global, pandemi, tekanan ekonomi, Jokowi dan timnya bisa jaga. Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Waktu saya kalah, saya ingat Bapak ke rumah saya. Bapak ke Kartanegara. Di mana di negara lain, yang kalah, yang harus ucapan selamat. Ini yang menang datang ke rumah saya, begitu. Saya ingin bicara apa adanya. Saya bicara dari hati saya. Ini leadership. Ini kepemimpinan. Ini kenegarawanan, dan ini tidak sering terjadi di mana-mana. Tidak sering terjadi. Dan saya keliling kemana-mana Pak. Tokoh-tokoh luar negeri selalu bertanya, kok bisa? Kamu kan 2 kali dikalahkan. Makanya kalau ilmu kepemimpinan
belajar dari orang Solo. Urusan politik aku datang ke orang Solo ini. Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa Pak. Saya nggak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak Pak. 7 kali rapat sehari, bagaimana itu Pak? Apalagi kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya, pada begini kan kalau diajak beliau, Pak, pada ngeri Pak, diajak Bapak keliling Pak itu. Waduh ini nggak bisa tidur katanya. Di pesawat itu 5 jam terbang, 5 jam diskusi. Jadi pada itu alasan Pak. Kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendahului Pak. Jadi Pak Jokowi itu makannya sedikit gitu. Jadi kalau saya diajak beliau terbang, makanan wah pingin juga ambil, tapi gimana ya? Presiden nggak ngambil, gue nggak ambil juga gitu. Saya merasa terima kasih. Walaupun kita pernah berbeda, tapi saya yakin di dalam hati beliau merah putih, beliau Pancasila, beliau cinta Indonesia, beliau berjuang. Di salah satu podcast dengan gagah berani mengatakan seolah-olah mereka ini kuat, siap ke pengadilan, siap memberikan bukti-bukti, saksi dengan basis digital forensik, dengan saintis segala macam. Yang menarik di situ adalah tidak ada kata damai untuk Jokowi. Wah, ini kok kebalik-balik ini omongan si Rismon ini. Nah, padahal dari dalilnya aja sudah siapa yang menuduh dia harus membuktikan kan gitu. Nah, buktikan. Ini gimana nih? Akhir dari permainan ini seperti apa mereka ini? Yang pertama, saya ingin jelaskan dulu bahwasanya kehadiran saya di sini pengacara mawar. Saya tidak mau disebut sebagai tim hukum, tapi kuda hitam. Pengacara mawar sesuai dengan akunya ya. Kita kuda hitam aja. Kuda hitam ya. Artinya tapi bukan dari siapa-siapa. Bawa borgol kan, nggak bawa lollipop kan? Oh, hari ini tidak bawa bola, tapi bunga mawar yang warna putih kan gitu. Artinya kita juga berterima kasih kepada Bang Piliang karena di podcast ini kita diberikan kesempatan untuk bicara secara utuh. Karena kemarin ketika saya berbicara tempat itu, saya nggak diberikan kesempatan untuk bicara sama lawan. Ya. Mereka selalu merocos terus kan gitu ngomong. Jadi artinya kita ingin menyampaikan kebenaran, ada kepanikan dan ketakutan yang saya lihat. Karena kita menyampaikan by data, fakta dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Nah, sehingga kesempatan saya kemarin walaupun mereka itu kalah 1000 ya. Nah, saya menganggap mereka ini tidak ada hal yang baru yang mereka sajikan di dalam kasus ini ya. Karena semuanya itu rata-rata omon-omon semua gitu. Omon-omon. Nah, apalagi kita lihat dari penyampaian Bang Piliang tadi yang mengatakan bahwasanya Rismon itu menyatakan menutup pintu damai terhadap Jokowi. Persoalannya sederhana sekali. Yang menutup pintu damai ini Rismon kah atau Pak Jokowi? Kan status dia terlapor, kok dia yang menutup pintu damai? Lain halnya kalau dia pelapor, saya menutup damai dengan kau selaku terlapor gitu kan. Nah, itu baru masuk akal Bang, kan gitu. Nah, saya melihat ini sangat lucu sekali sehingga kasus ini hanyalah kasus mainan bagi saya. Oh iya? Gitu loh. Iya, kasus mainan saja bagi saya karena ini adalah hiburan bagi saya. Karena tidak ada hal yang menarik di sini. Lain halnya kalau memang penelitian itu adalah penelitian yang sahih, penelitian yang memiliki keilmuan kajian ilmiah, dan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Logika sederhana Bang Piliang, Anda bayangkan sekali. Mereka katanya melakukan penelitian, tapi mereka mendapatkan sampelnya itu dari media sosial. Setahu saya kalau memang penelitian, contohnya ini air minum. Ya. Air minumnya ini langsung diteliti, bukan foto air minum ini terus diposting di Facebook. Yang di Facebook itu diteliti, apakah sudah ada pengubahan metadata atau tidak? Kan sumbernya di sini. Ya sumbernya itulah yang harusnya diteliti. Betul. Nah, makanya kita bilang siapa yang bisa bertanggung jawab terhadap penelitian mereka itu didapatkan daripada sumbernya. Tidak ada yang bisa bertanggung jawab itu. Ya kan? Dan tidak ada bisa yang mempertanggungjawabkan itu Pak Jokowi yang menyerahkan, tidak ada. Semua itu kan mereka dapatkan foto-foto, dan ada juga foto yang diedit. Ada juga foto wisuda yang seolah-olah wah itu adalah editan gitu. Kita nggak tahu itu dapat dari mana dia. Gitu. Terus siapa yang menjamin itu sah dan asli? Kalau memang alat bukti ataupun kita bilang dalam ketentuan hukum pidana, barang bukti yang didapatkan secara tidak sah itu bukanlah barang bukti yang sah. Itu adalah ilegal, kan gitu. Contohnya nih, kita memiliki data pribadi, tapi data pribadi kita dicolong di dukcapil contohnya tanpa izin kita. Itu adalah illegal access. Harus memperoleh persetujuan dulu dari yang punya.
Nah, dan nggak bisa kita sembarang, oh kita dapatkan barang bukti, tapi Anda mendapatkan memperoleh barang bukti itu secara tidak sah. Sehingga barang bukti tersebut di mata hukum bukanlah sebagai alat bukti yang sah. Penyidik saja melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut harus melalui aturan yang sesuai dengan ketentuan Kapolri maupun ketentuan hukum acara pidana. Contohnya, minta ini dulu persetujuan dulu dari yang punya barang bukti. Seperti contohnya kita katakan buku tabungan, dia harus meminta izin dulu kepada yang memiliki rekening tersebut, diminta kuasa dulu agar dia bisa akses. Kalau tidak ada itu tidak akan akses, dan itu bisa pidana bagi mereka gitu, sekalipun itu penegak hukum yang melakukan. Maka dari itu kewenangan yang mereka lakukan, kalau menurut saya untuk melakukan pengamatan sih nggak ada masalah, siapapun orang bisa melakukan pengamatan. Tapi yang kita sesalkan adalah jangan kita menjustifikasi dan menghakimi seseorang. Karena untuk mengadili itu bukanlah kewenangan sipil, tapi hakim di pengadilan negeri ataupun pengadilan tata usaha negara. Jadi ini yang saya lihat sudah menjadi main hakim sendiri ataupun penghakiman jalanan. Mereka menyatakan palsu. Iya, palsu. Padahal tidak ada proses pemeriksaan yang adil, transparan dan objektif di muka persidangan. Contohnya, Bang Piliang, saya tuduh Bang Piliang, oh kamu pencuri gitu. Tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan Bang Piliang, abang pasti tersinggung. Iya. Oh, Lapor polisi. Iya, kamu kok tuduh saya pencuri? Putusannya mana saya pernah melakukan pencuri? Atau saya bilang koruptor kalau gitu. Mana putusan yang menyatakan dari pengadilan itu tidak pidana korupsi, bahwasanya kita melakukan perbuatan pidana? Tidak ada. Makanya saya bilang ini main hakim sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya mengamati dari fitnah ijazah palsu ini melebar kemana-mana, menjadi gorengan-gorengan yang bermacam-macam. Kita akan dengarkan ini 7 kesalahan-kesalahan yang bisa menjerat Bapak Jokowi berikut keluarganya. Ini versi Refli Harun dan kawan-kawan, gitu ya. Kenapa mereka ini terus membangun narasi-narasi seperti itu di channel-channel mereka? Kenapa? Karena memang upaya-upaya mereka menjatuhkan Pak Jokowi selalu menemui kegagalan demi kegagalan. Gagal semua. Ya, ijazah palsu ini sudah hampir finish. Jadi sebelum ijazah palsu ini tenggelam, mereka sudah memunculkan isu-isu baru. 7 hal apa ini yang menurut Refli Harun bisa menyebabkan Bapak Jokowi nanti dipidana gitu? Atau bisa menyebabkan Bapak Jokowi dan keluarganya terjerat hukum gitu? Seperti biasa ya, saya punya partner in crime. Partner in bongkar file ya. Jadi file unboxing ya. File revealed ya. Lisa Noviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lis. Oke. Jadi apa yang mau disampaikan hari ini, Lis, mengenai bongkar file ini? Ya, hari ini akan disampaikan kasus-kasus panas yang beredar di masyarakat. Yep. Dan menariknya ini selalu terkait dengan keluarga Jokowi. Oke. Dan minimal ini ada 7 kasus yang kami anggap paling hangat saat ini, paling panas mungkin ya, yang akan dibahas, yaitu dimulai dari OCCRP, ijazah palsu, Sritex, Judo, kasus Raja Ampat, ekspor biji nikel yang tidak tercatat, dan pengalihan 4 pulau dari Provinsi Aceh ke Sumatera Utara. Itu yang akan dibahas saat ini. Nah, jadi mereka membahas 7 perkara ini. Yang padahal 7 perkara ini sudah dibahas berulang-ulang. Gitu ya, di channel-channel mereka itu sudah dibahas, tapi ini mereka membuat konklusi, kesimpulan bahwa Pak Jokowi ini memang orang yang bermasalah, gitu ya, orang yang patut diwaspadai karena kesalahannya begitu banyak, bahkan ada 7, gitu ya, 7 hal yang kata Refli Harun ini bisa menjerat Bapak Jokowi dan keluarganya karena hukum, gitu katanya. OCCRP, ini sebenarnya kasus sudah selesai ya, sudah selesai, dan sudah berkali-kali saya bantah tentang masuknya nama Pak Jokowi ke OCCRP yang memang settingan, ya. Jadi masuknya nama Pak Jokowi ini merupakan settingan kubu pembenci, terutama dari pihak buzzer-buzzer PDIP dan yang bekerja sama dengan majalah Tempo. Gitu ya. Jelas sekali bahwa ketika Pak Jokowi minta klarifikasi dari OCCRP perihal masuknya nama beliau ke dalam kategori pemimpin terkorup, kemudian OCCRP menjelaskan, walaupun tidak secara langsung kepada Pak Jokowi, tapi OCCRP melakukan jumpa pers dengan beberapa media. Yang kalau saya ambil kesimpulan seperti ini, ya. Nah, perlu saya jelaskan berita ini ya yang saya rangkum ya dari Tribun dan beberapa media lainnya. Jadi begini, OCCRP setiap tahun mengadakan voting terbuka kepada seluruh rakyat di dunia yang ingin memasukkan nama kepala-kepala negara, pejabat-pejabat pemerintahan atau siapapun ya ke dalam kategori seseorang yang korup gitu, yang paling korup di dunia gitu ya. Ada voting seperti itu. Ya, kesempatan ini digunakan oleh pembenci Pak Jokowi untuk ramai-ramai memasukkan nama Pak Jokowi melalui email. Jadi OCCRP ini punya website. Website tersebut mencantumkan email. Yang ingin memasukkan nama seseorang sebagai pemimpin terkorup, silahkan kirimkan email kepada kami. Gitu ya. Ternyata mereka men-setting, para pembenci Pak Jokowi ini men-setting melalui buzzer-buzzernya, diharapkan para buzzer mengirimkan email kepada OCCRP. Dan masuklah sejumlah 7.200 email.
Untuk saat itu ada 55.000 email yang masuk ke OCCRP. Ini menurut penjelasan dari orang OCCRP ya. Ada 55.000. Di antaranya ada 7.200 dari Indonesia yang memasukkan nama Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7. Ya. Karena ada 7.200 email tersebut, maka otomatis ya sistem yang ada di OCCRP memasukkan nama Pak Jokowi di ranking finalis gitu ya. Yang menduduki posisi pertama itu yaitu Bashar al-Assad, mantan Presiden Suriah. Dia mendapatkan email dari mungkin rakyat Suriah gitu ya. Dan jumlahnya lebih banyak daripada yang dikirimkan email untuk Pak Jokowi. Pak Jokowi hanya mendapatkan 7.200. Ternyata mereka ini tadinya mau memasukkan Pak Jokowi ranking pertama. Supaya Pak Jokowi tercatat sebagai pemimpin terkorup gitu ya. Tapi gagal. Cuma ada 7.200 pengirim email. Sehingga Pak Jokowi hanya masuk ke finalis saja. Dari 55.000 itu. Cuma 7.200. Mereka kekurangan dana, kekurangan biaya untuk membayar para buzzer mengirimkan email gitu. Jadi, kemudian OCCRP menjelaskan, kami tidak punya bukti bahwa Pak Jokowi itu korupsi. Kami hanya menerima email saja, ya, suara gitu, voting dari rakyat Indonesia sebanyak 7.200. Nah, ini sudah saya jelaskan, ya, bahwa nama Pak Jokowi masuk karena settingan. Yang kedua, yang lagi hangat-hangatnya yaitu kasus ijazah palsu, teman-teman. Dan ini menurut saya sangat menarik nih ijazah palsu. Yang pertama, mereka menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu berdasarkan dokumen digital yang ada di internet. Kemudian terpatahkan oleh pemberitaan dari Bareskrim bahwa setelah diuji ternyata ijazah Pak Jokowi itu asli. Akhirnya apa? Mereka mencari-cari dari sisi lain untuk memaksa orang-orang berkesimpulan bahwa Pak Jokowi itu nggak kuliah di UGM. Mereka masuk dari sisi skripsi, katanya skripsinya aneh. Masuk lagi ke KKN, Pak Jokowi katanya nggak KKN. Masuk lagi ke dokumen yang diserahkan ke KPU, katanya Pak Jokowi memalsukan dokumen-dokumen di Pasar Pramuka, katanya. Padahal Pasar Pramuka itu pasar burung, ya kan? Kemudian yang bicara adalah Betor. Ternyata Betor ini adalah pemalsu dokumen. Dia pernah minta duit ke Bank Silvester itu 25 juta. Nah, mengenai Bitor. Bitor ini teman saya juga. Jadi dua orang ini teman saya, bukan teman Mas Roy ya. Jadi saya tahu persis. Bitor ini saya pernah kasih uang dia tahun 2015 Mas Roy di Plaza Senayan. Ya. Dan Bitor pernah melakukan pemalsuan. Nah, ini bisa pemalsuan waktu di kantor staf presiden. Waktu itu dia bikin surat atas nama surat KSP. Akhirnya dia diadili. Waktu itu dia tidak dipecat, tapi dinonaktifkan. Jadi dia sakit hati kepada Pak Jokowi. Sampai-sampai dia sekarang bilang katanya Pak Jokowi punya bunker di bawah rumahnya. Semakin menggila mereka itu memfitnah ya. Sampai-sampai mendatangkan orang-orang yang sakit jiwa, orang-orang yang sakit hati kepada Pak Jokowi karena pernah dipecat gitu. Si Refli Harun mengangkat kasus ijazah palsu sebagai kasus yang bisa menjerat Pak Jokowi dan keluarganya. Itu ini tidak masuk akal ya. Nah, masalah yang ketiga adalah judol, teman-teman. Kalau kita amati judol ini kan membawa nama Budiari, ya, Ketua Projo, yang notabene Pak Budiari ini memang pendukung Pak Jokowi melalui Ormas Projo, gitu ya. Dan ketika berita judol ini mencuat, nah muncul nama Bapak Budiari sebagai tertuduh, gitu ya. Nah, sementara Pak Budiari ini ketika menjelaskan ke wartawan-wartawan tidak pernah diviralkan. Bahkan muncul juga orang-orang sok menjelaskan di podcast-podcast. Gini, kalau link-link yang lain dimatikan, sementara ada satu link yang minta tetap dieksiskan sehingga mereka ini tidak punya pesaing link judol. Jadi keuntungannya nanti akan dibagi-bagi gitu. Kemudian ada juga yang menyebarkan rekaman-rekaman Pak Budiari ini tentang kesepakatan-kesepakatan itu gitu ya. Dan itu tidak bisa diklarifikasi. Tidak bisa diklarifikasi kebenarannya hanya dari satu sisi. Dan itu yang diviralkan. Sementara penjelasan dari Budiari tidak pernah diviralkan. Tidak pernah dimunculkan di media-media. Kenapa? Karena memang Pak Prabowo meminta Pak Budiari untuk fokus bekerja. Bukan ngurusin fitnah-fitnah judol itu. Gitu teman-teman. Ya. Jelas-jelas bahwa judol ini tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Ya, tidak ada kaitan dengan Pak Jokowi. Sama sekali tidak ada. Dan mereka ini hanya mengada-ada. Kemudian yang keempat tentang Sritex. Kita tahu PT Sritex ini tutup. Ya, tutup. Walaupun pemerintah Bapak Prabowo sudah berusaha untuk membuat PT Sritex ini tidak tutup dan mempekerjakan kembali karyawan-karyawan yang sempat dirumahkan gitu ya. Tetapi apa daya, karena ternyata ketika diselidiki memang PT Sritex ini sudah pilot. Karena apa? Karena sudah ditetapkan sebagai tersangka salah satu pejabat tingginya berhutang, tapi hutangnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini beritanya. Kasus bangkrutnya perusahaan tekstil dan garmen terbesar di Asia Tenggara PT Sritex ini memasuki episode baru gitu ya. Dugaan korupsi dalam pemberian kredit pun kini mencuat dalam penyebab kebangkrutan Sritex. Jadi di berita ini jelas, Kejagung menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit kepada Sritex. Komisaris tersebut ketahuan bahwa beliau ini menggunakan kredit Sritex ini untuk kepentingan pribadi. Jadi, bangkrutnya Sritex ini tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Kalau ada berita Bapak Jokowi pernah mendatangi Sritex di tahun 2006, yang waktu itu PT Sritex salah mencantumkan gelar Pak Jokowi, yang harusnya insinyur dia cantumkan Dr. Andes gitu ya. Ini hanya dikait-kaitkan saja. Memang dulu Pak Jokowi itu
pernah datang ke Sritex sebagai seorang wali kota Solo. Jadi nggak ada kaitannya, dan mungkin kunjungannya itu kunjungan kerja, begitu kan? Selanjutnya yang kelima yaitu Raja Ampat. Raja Ampat yang dianggap oleh Refli Harun dan kawan-kawannya itu bisa menyebabkan Pak Jokowi terjerat hukum beserta keluarganya. Tuduhan-tuduhan muncul itu di situ, kasus Raja Ampat. Katanya Pak Jokowi itu sengaja membangun Papua karena ingin menguasai Papua. Ngawur ini ya. Kalaupun orang-orang Papua menganggap Pak Jokowi ini bagian dari keluarga Papua, tidak berarti bahwa Pak Jokowi memang ingin menguasai Papua gitu loh. Pak Jokowi selama ini membangun Indonesia sentris, sehingga tidak hanya Pulau Jawa saja yang dibangun, dari Sabang sampai Merauke juga dibangun, dan itu memang sudah sesuai dengan cita-cita Pak Jokowi ketika ingin menjadi Presiden Republik Indonesia. Cita-citanya kan begitu, membangun Indonesia sentris. Kenapa sekarang malah dianggap bahwa Pak Jokowi itu ingin menguasai Papua gara-gara mereka mencuatkan kasus Raja Ampat itu loh, yang save Raja Ampat gitu. Nah ini menurut saya ngawur, ngaco, dan tidak ada bukti, tidak ada dasarnya, tidak terbukti. Jadi begini teman-teman, mereka ini ya, mereka tahu kekuatan Pak Jokowi ada di Indonesia Timur. Karena Pak Jokowi satu-satunya presiden yang memperhatikan Indonesia Timur. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Itu menguasai Raja Ampat, menguasai Papua, itu adalah tuduhan orang-orang gila ODGJ yang harus segera kita ringkus masuk ke dalam penjara, teman.